bantuan, dan sebagai imbalannya ia menerima kesetiaan dan dukungan yang tiada henti dari korban para anak-anaknya ini. Dalam masyarakat Jepang di tahun 1800-an, sistem Oyabun Koban sering menjadi dasar bagi hubungan antara guru dan murid, antara tuan dan pelayan, atau di dunia bawah tanah seperti bos dengan orang kepercayaan yang disebut sebagai tangan kanan. Hal semacam itulah yang juga diadopsi oleh Yakuza. Bahkan hubungan awal dalam Yakuza terkadang ditandai dengan pengabdian fanatik seorang Koban kepada Oyabannya. Dan hal semacam ini tidak terjadi, misalnya pada sindikat kriminal atau mafia-mafia di benua Amerika. Dalam ikatan mafia di benua Amerika, bos kecil tidak ragu-ragu untuk menikam petingginya dari belakang, hanya untuk melengsarkan bos besarnya untuk digantikan oleh pembunuhnya. Hal ini jelas berbeda dengan kesetiaan dan kepatuhan Yakuza dengan doktrin Oyabun Kobannya. Bahkan, Koban kepada Oyabunnya bertindak sedemikian rupa sehingga Koban harus menempatkan dirinya di garis depan melawan meriam dan pedang dari camp musuh untuk menjaga para Oyabunnya. Para Koban hidup dalam resiko kematian untuk mempertaruhkan kehidupan Oyabunnya. Jika Oyabun melakukan kejahatan, Koban juga harus menderita hukuman dan masuk penjara menggantikannya. Meskipun keadaan telah berubah, namun ada pepatah yang masih populer di kalangan Yakuza yang menyebutkan jika Oyaban mengatakan bahwa burung gagak yang lewat berwarna putih, para Koban pasti setuju dengan menyebut bahwa gagak yang lewat benar-benar berwarna putih. Meski faktanya burung gagak itu pasti berwarna hitam. Namun itulah bentuk kesetiaan seia sekata yang dilakukan Koban kepada Oyabunnya. Dan yang membedakan lainnya dengan mafia, para Yakuza sangat enggan untuk naik pangkat. Sebab bagi Koban yang rendah hati, naik pangkat dalam struktur Yakuza bisa menjadi tugas yang menakutkan. Karena biasanya, para Koban akan diberi tugas seperti memoles dadu, membersihkan rumah Oyaban, menjalankan tugas, atau bahkan mengasuh anak-anak. Untuk hal lainnya yang identik dengan Yakuza adalah tato penuh yang melekat di sekujur tubuh dan punggung mereka. Identitas tato itu pun ternyata awalnya adalah sebagai jenis hukuman yang digunakan oleh otoritas Jepang yang bertujuan untuk mengucilkan penjahat dari masyarakat. Untuk setiap kejahatan yang dilakukan dan sebuah cincin hitam ditato di sekitar lengan preman yang memungkinkan untuk membedakan sekilas penjahat dari orang jujur. Pada penghujung tahun 1700-an, akhirnya tato yang dijadikan pembeda oleh otoritas Jepang dijadikan identitas oleh para Yakuza. Terlebih, tato yang dibuat itu diperbanyak untuk menjadi tato kompleks di seluruh tubuh para anggota Yakuza. Tidak lama, hal ini malah menjadi populer, terutama di kalangan pemain Bakuto, asal-usul Yakuza yang ketiga. Membuat tato pada akhir 1700-an sangat menguras waktu, sebab pada saat proses pembuatan tato membutuhkan waktu yang lama dan sangat menyakitkan. Tinta dimasukkan di bawah kulit menggunakan alat yang masih seadanya. Bahkan di masa ini, menato penuh di bagian punggung